Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang siklus penjualan flow map. Pembahasan. Yang pertama ialah pengertian. Yang kedua, jenis-jenis flow map. Yang ketiga, metode atau teknik pengumpulan fakta. Yang keempat, pedoman-pedoman dalam membuat flow map. Yang kelima, kegunaan dari flow map. Yang keenam, simbol-simbol dalam flow map. Dan yang terakhir adalah contoh soalnya. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dia. Pengertian siklus penjualan. Siklus penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur atau penagihan, dan pencatatan penjualan. Pengertian flow map. Flow map adalah campuran peta dan flowchart yang menunjukkan pergerakan benda dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau jumlah paket dalam jaringan. Flow maps dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama flow map system, flow map paperwork atau flow map dokumen. Yang ketiga flow map skematik. Yang keempat flow maps program. Yang kelima flow maps proses. Flow map sistem merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Flow maps paperwork atau flow map dokumen menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Fungsi utamanya untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain. Flow map skematik mirip dengan flow map system yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flow map program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur dilaksanakan. Yang terakhir, flow map proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah selanjutnya dari sebuah sistem. Metode atau teknik pengumpulan data terbagi menjadi 7. Yang pertama wawancara, yang kedua studi tour, yang ketiga kuesioner, yang keempat presentasi penjual, yang kelima pengumpulan dokumen, yang keenam pengambilan contoh atau sampel, dan yang terakhir diskusi. Pedoman dalam membuat flow map. Pedoman dalam membuat flow map yang pertama, flow map digambarkan dari halaman atas ke bawah dan kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang kelima, lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Yang keenam, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Kegunaan flow map. 1. Menggambarkan aktivitas apa saja yang sedang berjalan. 2. Menjabarkan aliran dokumen yang terlihat. 3. Menjelaskan hubungan-hubungan data dan informasi dengan bagian-bagian dalam aktivitas tersebut. 4. Mendefinisikan hubungan antara bagian, pelaku proses, manual berbasis komputer, dan aliran data dalam bentuk dokumen, keluaran, dan masukan. Simbol-simbol dalam flow map bisa dilihat di dalam gambar. Dokumen menunjukkan dokumen input atau output untuk proses manual atau komputer. Proses, kegiatan proses yang dilakukan dengan komputerisasi. Proses manual, kegiatan proses yang dilakukan dengan manual. Garis alir, menunjukkan alir data dari atau ke proses. Data store, menunjukkan penyimpanan arsip atau dokumen non-komputer. Database, tempat penyimpanan data berbasis database. Data elektronik, menunjukkan laporan data elektronik. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal sistem penjualan barang tunai secara langsung. Sistem penjualan barang tunai secara langsung di produk jual. 1. Pembeli membawa barang-barang yang dibeli ke bagian kasir. 2. Petugas kasir menghitung jumlah barang yang dibeli dan membuat bon penjualan sebagai bukti transaksi penjualan barang untuk pembeli setelah menyerahkan pembayaran. 3. Di akhir jam kerja, petugas kasir menghitung jumlah yang akan diterima dari seluruh transaksi penjualan barang dan membuat laporan penjualan.
4. Salinan bon dan laporan penjualan diserahkan ke supervisor administrasi penjualan. 5. Supervisor administrasi penjualan memeriksa apakah jumlah yang akan diterima sesuai dengan laporan penjualan dan bon penjualannya. 6. Jika sudah sesuai, maka supervisor akan memberi paraf dan mengarsipkan laporan dan bon tersebut jika tidak sesuai, supervisor administrasi penjualan akan mengoreksinya sebelum memberi paraf dan mengarsipkannya. 7. Laporan penjualan diarsipkan oleh supervisor bagian administrasi penjualan. Buatlah tabel entitas dan kegiatan serta flow map-nya. Dari contoh soal di atas, kita akan menyelesaikannya dengan cara membuat tabel. Lihatlah tabel yang ada. Cuman ada 3 entitas di sana, yaitu pembeli, kasir, dan supervisor administrasi penjualan. Kalau kalian kurang tahu apa itu entitas, entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Nah, entitas yang pertama ialah pembeli. Kegiatannya menyerahkan barang terjual, menyerahkan pembayaran, menerima bon penjualan. Yang kedua ialah kasir. Kegiatannya menghitung barang, membuat bon penjualan, dan membuat laporan penjualan. 3. Supervisor administrasi penjualan. Kegiatannya menerima laporan penjualan, memeriksa laporan, jika sesuai memberi paraf, jika tidak mengoreksi paraf, dan laporan penjualan. Bedakan antara kasir dan supervisor administrasi, yaitu kalau kasir membuat laporan penjualan, kalau supervisor administrasi memeriksa laporannya, memeriksa dan menerima laporannya saja. Lalu saya akan menjelaskan flow map sistem penjualannya. Lihatlah di sana, cuman ada 3 bagian, yaitu pembeli, kasir, dan supervisor. Yang pertama pembeli. Data barang yang terjual, maksudnya ialah pembeli menyerahkan barang terjual ke kasir. Yang kedua, nilai pembayaran, menyerahkan pembayarannya kepada kasir. Yang ketiga, bon penjualannya, maksudnya di sana pembeli menerima bon penjualan tersebut. Lalu kasir. Tugas kasir di sana yaitu dari data barang yang terjual tadi, dia menghitung barang dan membuat bon penjualannya. Setelah itu, kasir membuat laporan penjualan dan bon penjualannya. Lalu, salinan bon dan laporan penjualan diserahkan ke supervisor administrasi penjualan. Supervisor administrasi penjualan memeriksa apakah jumlah uang yang diterima sesuai dengan laporan penjualan dan bon penjualannya. Jika sudah sesuai, maka supervisor akan memberi paraf dan mengarsipkan laporan bon tersebut. Jika tidak sesuai, supervisornya juga akan memberi paraf, tapi dia akan mengoreksinya. Lalu, laporan penjualan diarsipkan oleh supervisor bagian administrasi penjualan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.